pemilu ini adalah perlombaan, bukan pertandingan. Iya. Kalau pertandingan itu berhadapan-hadapan dia. Nah, kalau perlombaan itu cepat-cepatan. Jadi kalau yang namanya perlombaan itu taruhlah lari lah. Kita analogkan dengan lari. Kalau kita lomba lari itu, kalau kita mau menang cepat-cepatan. Bukan dengan menarik teman. Iya. Alhamdulillah jadi percontohannya. Jadi percontohan nasional, dan kemudian Lombok Barat kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki perda. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Mata Lokal Memilih tribunlombok.com bersama saya, Wahyu Widiantoro. Tribuners, pemilu 2024 ini diikuti banyak sekali calon, mulai dari yang incumbent, kemudian yang muda, ada juga yang mantan bupati. Nah, sudah hadir bersama kita mantan Bupati Lombok Barat, Bapak Fauzan Halid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Jadi Tribuners, Bapak Fauzan ini juga Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem NTB. Gimana Pak? Ini sudah mau jelang hari pemilihan, udah berapa titik nih sehari kelilingnya nih kalau kampanye? Sebenarnya kalau bicara titik yang didatangi itu tidak terlalu banyak. Kita lebih banyak kampanye itu melalui komunikasi personal ya. Karena DPR RI ini saya rasakan beda sekali memang kalau dibandingkan dengan pemilu kepala daerah, wakil kepala daerah. Itu sangat jauh bedanya. Ya, karena itu ya, strateginya beda. Ya, strateginya beda. Lebih banyak kita menyapa masyarakat, sehilo tokoh-tokoh melalui telepon dan seterusnya. Nah, kalaupun datang, ya datang silaturahim dengan tokoh. Jarang sekali bentuk kampanye. Makanya kalau dicek misalnya saya di kepolisian, itu kalau saya nggak salah, saya punya satu STTP, baru sekali kampanye resmi. Yang resmi yang ada STTP-nya, karena memang lebih banyak keliling silaturahim. Itu dia Tribuners, enaknya jadi mantan bupati ya, jadi sudah banyak kenalan, tinggal telepon, tinggal sapa-sapa. Jadi kita kembali lagi dulu, flashback. Waktu itu mundur berarti Pak Fauzannya. Betul. Mundurnya, dan itu di bulan November. Itu kami ingatnya Bapak itu naik motor gitu dari kantor bupati ke rumah. Iya. Itu seperti, itu simbol apa sebenarnya itu? Sebenarnya lebih banyak ingin mengingatkan, ya, mengingatkan diri sendiri lah. Ya, kita berasal dari mana, khususnya saya, ya, saya berasal dari mana dan kembali kemana. Dan memang sejak awal saya menjabat sebagai Bupati Lombok Barat, saya sudah punya prinsip, berhenti jadi bupati kita tidak malu naik motor. Itu prinsipnya ya, karena memang kita kan asalnya dari sana. Saya dari sisi pendidikan pondok pesantren, basicnya, kemudian juga setelah itu kuliah itu pun kos. Jadi sangat terbiasalah dengan hal-hal seperti itu. Dan waktu menjadi bupati kita dilarang naik motor sama protokol. Jadi agak kesulitan kecuali acara resmi. Ya, kalau pergi sendiri itu kan tidak boleh. Ya, jadi kita kembali ke sana, ya, mengingatkan diri sendiri, asal kita dari mana dan kita kembali kemana. Kemudian tujuan yang kedua, saya ingin menutup pengabdian saya di Lombok Barat itu dengan cara yang sifatnya itu lebih guyup, lebih merakyat,
Dan sesuai dengan pendekatan saya dalam berkomunikasi dengan para pejabat di Lombok Barat, itu saya tanamkan sifatnya pertemanan. Kecuali tentunya untuk acara-acara yang bersifat protokoler. Dan pas hari saya berhenti, ya bentuk pertemanan yang sudah saya bangun dengan teman-teman pemerintah daerah di Lombok Barat itu kita tutup dengan cara guyup juga. Dan alhamdulillah kesannya luar biasa. Dan kalau sebelum pemilu, sebelum masuk masa kampanye, itu saya lelah nerima tamu dari teman-teman pejabat dan teman-teman PNS. Ya, sekarang kan nggak boleh, ya ada larangan gitu. Nah sekarang justru banyak tamu saya mantan pensiunan Lombok Barat. Nah, pertemanan dari itu. Ya, rata-rata minta stiker, minta APK. Berarti mereka juga mau ikut bergerak gitu ya? Bergerak, pensiunan. Pensiunan. Okay. Baik. Itu kan sebelum habis masa jabatan Pak Fauzan ini mundur. Kenapa ini Pak rela mundur dari jabatan bupati? Sudah dua periode lagi, sudah ada periode kan? Iya. Untuk menjadi caleg DPR RI. Ingin mencari suasana lain ya. Ingin mencari suasana lain. Selama ini kan karir saya selalu di eksekutif. Iya. Saya 10 tahun lebih di KPU. Itu eksekutif pemilu. Kemudian juga di Pemda Lombok Barat, dari wakil menjadi bupati itu 9 tahun lebih. Itu semuanya di eksekutif, ingin di legislatif gitu. Nah, kalau saya tidak mundur jadi bupati, keinginan untuk pindah dari eksekutif ke legislatif itu baru bisa 2029 kan. Baru, ya. Ya baru bisa 2029, lama. Akhirnya lebih baik mundur gitu. Lebih baik mundur. Nah, kemudian yang berikutnya saya merasakan sebagai bupati tidak punya cantolan di pusat. Kalau kita mau cari tambahan anggaran, DAK, dan kemudian bentuk-bentuk dana lain dari pusat ke Pemda supaya Lombok Barat dapat, saya sangat merasakan bagaimana sulitnya sebagai bupati akses karena tidak punya gantungan di pemerintah pusat. Nah, saya ingin membayar itulah dengan cara nyalek dan tentunya juga mudah-mudahan nanti terpilih gitu. Paling tidak nanti Lombok Barat jadi punya cantolan di pusat. Kira-kira begitu. Tentunya juga masyarakat Lombok ya karena kan dapilnya adalah Pulau Lombok gitu. Itu perlu kontemplasi enggak waktu itu atau sudah dipikirkan jauh hari atau pas beberapa tahun? Saya ini biasanya ngikuti prinsipnya itu mengikuti arus air tapi jangan sampai terbawa arus. Nah, itu prinsip hidupnya. Jadi enggak panjang juga mikirnya. Diajak masuk partai. Ini kan saya baru pertama masuk partai ini. Ya, itu setelah dari KPU ya. Diajak masuk partai ya udah masuk. Kemudian mencalonkan diri sebagai calon legislatif gitu. Itu termasuk mendengar aspirasi juga nggak bisa dari masyarakat? Ada motivasi, ada dorongan, ada juga dukungan dari banyak kolega gitu. Jadi ada juga yang minta naik ke provinsi, tapi saya berpikir saya ingin cari suasana lain, jangan di eksekutif lagi gitu. Oh, sempat ada yang minta nyalon gubernur gitu bahasanya? Ada gubernur atau wagub. Oh, tapi milihnya ke legislatif. Ya karena ingin suasana baru. Begitu Tribunersnya? Ya. Udah lama jadi bupati, gitu kan? Jadi malah sekarang pengen jadi kades ini. Gitu. Jadi kades. Boleh. Ini tadi sudah dijelaskan 9,5 tahun di Lombok Barat. Kalau Tribuners ya atau pengalaman saya mungkin ketika kita ke Lombok Barat misalnya, di Lombok Barat ini kan seperti ada wilayah yang terpisah gitu kan karena enklave. Ya, ada enklave-nya. Jadi yang kita amati sementara ibu kotanya di bagian Gerung,
Kemudian ada kota kecamatan lain yang juga penduduknya banyak di Narmada dan Lingsar. Yang kami amati di sana sampai harus bikin 2 rumah sakit ini, Pak Bupati. Apa itu tujuannya supaya bisa mendekatkan akses kesehatan ke semua? Jadi betul ya, tujuannya pertama untuk mendekatkan akses kepada warga, dan bahkan sebenarnya saya bercita-cita 3 supaya ada di Sekotong 1. Nah, tapi tentunya untuk konteks Sekotong sambil menunggu. Tetapi kalau di perencanaan itu ke depan di Sekotong itu harus ada, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Ya, karena kan terlalu jauh akses kesehatannya. Dan yang kita perbanyak itu memang di luar rumah sakit ya pasti puskesmas. Di Lombok Barat sekarang puskesmas itu kalau saya tidak salah itu 21. Seharusnya kurang 2, masih kurang 2 di perencanaan saya. Itu di Batu Layar masih kurang 1, sama di Kuripan masih kurang 1. Dan sebenarnya itu sudah masuk di 2021. Untuk membangun puskesmas di Kecamatan Batu Layar 1 dan di Kuripan 1, tetapi kena refocusing karena COVID. Ya. Itu apa karena pernah ada pengalaman apa gitu, misalnya warganya, Pak Bupati saya ini atau keluarga saya sakit tapi jauh saya harus ke Gerung, misalnya kayak gitu, pernah ada kejadian misalnya apa gitu warga yang... Yuk kan ada Mataram yang dekat. Kan kalau BPJS itu kan tidak kenal lokasi. Gitu. Tetapi intinya gini, sejak saya di Lombok Barat untuk rumah sakit dan bahkan untuk semua fasilitas pemerintah, saya bercita-cita semuanya itu harus konsepnya hijau. Dalam arti? Lingkungan ya, sangat memperhatikan lingkungan, termasuk rumah sakit. Ya, green hospital lah, ya. Begitu juga bangunan-bangunan lain, puskesmas, sekolah-sekolah. Saya ingin sekali semuanya green. Dan kita sudah memulai sebenarnya di Lombok Barat. Coba cek misalnya di NTB aja lah. Satu-satunya rumah sakit yang ada di NTB ini yang pakai tenaga surya mana? Hanya rumah sakit Gerong sama rumah sakit Narmada. Karena kita ingin sekali yang sustainable gitu. Ya, yang sustainable, yang memperhatikan lingkungan gitu. Dan udah mulai. Nah, coba lihat sekarang rumah sakit Gerong misalnya kan sudah mulai hijau. Begitu juga Narmada, begitu juga kalau keliling ke puskesmas, ke beberapa sekolah. Jadi saya kalau turun ke sekolah, kalau turun ke kecamatan, kalau turun ke puskesmas, pertanyaan saya pertama itu, kok ini ndak hijau ini, kok ndak ada tanaman gitu. Nah, baru saya nanya kebersihannya, hijaunya yang pertama. Tamannya gitu ya, tanamannya. Ada kita notice juga beberapa kebijakan yang kemarin kan perekrutan pegawai ini. Kami mendengar di sana ada kebijakan yang GTD. Kalau itu udah lama. Itu termasuk membuka juga kan akses. Ya. Boleh dijelaskan itu seperti apa sih dulu? GTD itu guru tetap daerah. Ya. Itu motivasinya keluhan dari teman-teman guru yang mendapatkan honor itu hanya 300.000 per 3 bulan dari biaya operasional sekolah. Itu guru SD, SMP? Semua. SD, SMP, SMA. Nah, itu udah lama sekali, 2017. 2017. Nah, kemudian saya ajak Kadis PDK waktu itu ya, saya udah diskusi bagaimana cara kita membantu guru-guru honor yang ada di Lombok Barat. Ketemulah konsep GTD, dan itu tidak sederhana karena waktu itu tidak ada landasan hukumnya. Makanya kita rencanakan dari 2017 baru bisa terrealisasi itu awal 2019.
bolak-balik konsultasi. Bolak-balik konsultasi ke pemerintah pusat. Akhirnya kemudian kita diberikan celah untuk melakukan semacam diskresi. Karena kita tidak memberatkan pusat. Kita carikan honornya itu dari APBD. Ya, kita berikan itu 500.000 per bulan. Nah, setelah itu banyak daerah-daerah yang ikut. Jadi percontohan itu. Ya, alhamdulillah beberapa daerah ikut, walaupun orang banyak tidak tahu. Itu kita dari 2017 itu. Ya. Dari 2017 kita rencanakan, kita konsultasikan ke pemerintah pusat sampai kita dikasih izin oleh pemerintah pusat, oleh Mendagri waktu itu dan dari Kementerian PDK diberikan celah untuk melakukan semacam diskresi. Ya boleh. Akhirnya saya buat SK. Selalu saya nggak salah itu sekitar 1.300-an itu dulu. Guru. Nah, setelah itu sekali lagi baru daerah lain ikut. Dengan varian macam-macam, ada yang ngasih 200 per bulan, ada yang 100. Kita waktu itu 500.000. Dan manfaatnya kemudian, setelah itu kan ada kebijakan P3K. Ada kebijakan P3K. Nah, inilah yang jadi basis. SK data yang di SK tadi. SKGTD itu. Jadi kan P3K itu, kalau guru honorer yang diakui oleh pemerintah, itu dia dapat afirmasi 30%. Jadi gini, misalnya gini, misalnya dicari 1.000 P3K, kemudian nilai standar kelulusan 100. Ya. Kalau GTD itu dapat nilai 72, dia dapat afirmasi tadi 30, otomatis lulus dia. Walaupun nilainya walaupun nilainya kurang dari standar. Ada jatah atau kuota lah gitu. Ada afirmasi. Dan itu basisnya alhamdulillah GTD itu. GTD ini yang sekarang jadi P3K. Jadi P3K. P3K di Lombok Barat hitungan saya lebih 90% dari GTD itu. Jadi sangat jarang masuk yang baru. Apa namanya, honor baru lah. Karena tadi basisnya jelas. SK tadi itu ya. Itu dirasakan juga sama alhamdulillah guru-guru. Senangnya mereka minta ampun. Alhamdulillah. Selain yang waktu itu ya memang dari gaji nambah, terus dalam jangka panjang mudah jadinya. Ada P3K. Hikmahnya lah. Hikmah plusnya. Istiqomah. Jadi jalan terus istiqomah. Saya perkirakan kalau tidak ada GTD itu, karena gini, dulu waktu tes P3K pertama, kedua, kalau guru-guru honorer ini diadu dengan sarjana baru, fresh graduate itu, pasti kalah. Jadi, kalau tesnya murni tanpa ada afirmasi, nol afirmasinya, guru P3 yang lolos itu nggak nyampe 10%. Nggak nyampe 10%. Kalau 10% afirmasinya, yang lulus itu nggak nyampe 30%. Kalau afirmasinya 20%, saya sampai hitung tuh, sampai cek. Kalau afirmasinya 20%, itu yang lulus sekitar 70%. Tapi begitu afirmasinya 30%, yang lulus di atas 90%. Gitu. Alhamdulillah kan pemerintah pusat memberikan afirmasi itu bagi guru-guru honor daerah. Tadi jejak pembangunan yang tadi di infrastruktur kesehatan, kemudian ternyata selain yang fisik juga ada di SDM. Kami juga ingat dulu kayak yang merarik kode itu Pak, sampai dapat Gama gerakan itu berangkatnya dari mana itu Pak sampai bikin Gama ini juga alhamdulillah jadi percontohannya. Jadi percontohan nasional, dan kemudian Lombok Barat kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki perda pendewasaan usia pernikahan namanya. Tapi ini tentunya bukan hanya saya.
Ada juga peran dari teman-teman DPRD. Jadi saya ulangi ya, Lombok Barat itu kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki perda pendewasaan usia pernikahan, dan itu tindak lanjut dari gerakan anti menarik kode itu. Nah kemudian kan dicontoh. Jadi Provinsi NTB punya perda pelarangan pernikahan usia dini itu, studi bandingnya bukan ke Jakarta, tapi ke Lombok Barat. Nah, DPRD Provinsi NTB, kemudian juga Pemda NTB studi bandingnya ke Lombok Barat. Itu konsepnya seperti apa dan kondisi pada saat itu seperti apa gitu? Ini kan fakta ya, tidak hanya Lombok Barat kan kalau pernikahan dini itu. Lombok ya, bahkan Indonesia, NTB Indonesia ini sangat tinggi usia pernikahan dini. Alhamdulillah sejak ada Gama, sejak ada perda itu 60%-an berkurang. Tetapi yang 40% masih tersisa ini juga masih tinggi. Ya itu, tapi alhamdulillah sekali lagi provinsi juga membuat perda itu. Karena sebelum ada perda pendewasaan usia pernikahan di tingkat provinsi, kami kesulitan kalau ada masyarakat Lombok Barat yang nikah usia dini dengan masyarakat luar Lombok Barat. Nah, kita kan kesulitan ini. Nah, setelah adanya perda provinsi agak mudah kita. Ya mudah-mudahan kan ke depan juga nanti ada Mataram, misalnya Lombok Tengah, kemudian Lombok Timur juga memiliki itu, sehingga dia nge-match ketika ada pernikahan warga antar kabupaten. Jadi inline ya dari kabupaten ke provinsi dan ke kabupaten. Kami menyebutnya bahkan 21 bukan 19 seperti undang-undang. Itu maksudnya seperti apa? Minimal yang umur pernikahan. Ya tentunya itu tidak ada sanksi kalau dilanggar, karena kan perda tidak ada sanksi pidana, beda dengan undang-undang. Tetapi paling tidak kami menyebut angka 21 itu untuk mendorong, untuk memotivasi, untuk mengingatkan. Ya, menikah di usia dini itu sangat tidak baik untuk kelanjutan anak-anak cucu kita kelak. Itu ada hubungannya juga kan, misalnya yang seperti stunting, terus kemudian akses pendidikan tingginya, tingkat perceraian. Tingkat perceraian. Ada hubungannya. Rata-rata kalau di Lombok Barat kasusnya gizi buruk, stunting, itu lebih banyak memang dari pernikahan dini. Lebih banyak gitu. Karena gini juga, tidak hanya persoalan emosional pasangan, tidak hanya persoalan emosi di anak yang nikah di usia dini. Tapi gini, ketika anak itu melakukan pernikahan di usia dini, rata-rata itu tidak lama, kemudian dia cerai. Padahal punya anak. Ibunya kawin lagi, kan masih muda ini macam anak. Bapaknya kawin lagi, anaknya tinggal di kakek neneknya. Stunting, gizi buruk, kasusnya ya seperti itu. Jadi perlu diputus langsung di akarnya. Ya, di akarnya. Dan ini kan perintah agama. Ya, saya yakin semua agama. Kalau di dalam Islam itu kan ada surah An-Nisa itu. Surah An-Nisa ayat 4. Dan wal yakhshal ladzina taraku dan seterusnya, dan hendaklah kalian itu khawatir, takut, waspada untuk meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah ekonomi, lemah kesehatan, lemah fisik, mudah sakit dan seterusnya. Itu perintah agama kan. Makanya di Tuan Guru, di MUI, di ormas-ormas Lombok Barat saya sampaikan begini. Menyangkut pernikahan dini, kita jangan memperdebatkan boleh tidaknya. Karena itu tidak perlu didebatkan, memang boleh. Kan dalam Islam itu, begitu orang akil balik, kan boleh nikah.
Ngapain kita perdebatkan sesuatu yang boleh? Jadi pernikahan dini asal sudah balik boleh secara fikih, jadi tidak perlu kita debatkan. Yang perlu kita perdebatkan adalah saya sampaikan kepada Tuan Guru, apakah pernikahan dini itu ya, bisa mencapai tujuan pernikahan dalam Islam? Itu yang harus kita debatkan. Sakinah, mawaddah, rahmah. Fakta perceraian banyak, gizi buruk. Artinya kan tujuan pernikahan tidak kecapai menurut agama. Alhamdulillah, ya, kami banyak dibantu oleh para tuan guru, para tokoh agama terkait dengan ini. Nah, kita kembali ke generasi. Nah, sekarang ini generasinya legislatif. Nah, dari yang sebelumnya Eksekutif. eksekutif. Boleh diceritakan perjalanan pencalekannya dulu nih, Pak Fauzan, dari yang mulai ke partai, kemudian sebelum ke DCT kan digodok di CS dulu, gimana? Mungkin ya lobby-lobbynya lah waktu itu. Jadi gini, alhamdulillah semuanya lancar karena kan kita diajak, ya, kita diajak, kita nyocok. Kebetulan juga calon presidennya pas. Pas dengan yang saya di banyak teman saya ngomong dari tahun sebelum COVID saya udah ngomong itu, Anies ini calon presiden saya bilang. Gitu. Dari sejak 2018 2019 saya udah ngomong begitu. Karena kebetulan saya lama kenal Pak Anies. Nah, sejak kuliah di Yoga saya udah kenal tahun 92 93-an. Jadi saya tahu betul track record sejarahnya gitu. Alhamdulillah pas saya masuk Nasdem, Anies dicalonkan oleh Nasdem kan. Kena wah nih. Kena pas gitu. Jadi saya di Nasdem ya nomor urut 2. Kala itu. Sekarang. Sekarang Nomor urut 2 di calon anggota DPR. Di itunya ya betul. Dari nomor Partai 2. Nasdem. Nasdem sendiri nomor 5 partainya. Ya, partainya nomor 5. Ya, diajak ikut daftar dan saya ini kan enggak pernah mau setengah-setengah. Saya daftar caleg, saya langsung buat surat pengunduran diri. Dari bupati. Padahal kan waktunya masih panjang. Ya. Karena saya enggak mau di waktu mepet-mepet. Toh kapanpun kita mau mengundurkan diri, tetap pemberhentiannya itu terhitung sejak DCT. Penetapan DCT. DCT DPR RI ditetapkan 3 November, walaupun saya mengundurkan diri akhir Juli kalau saya nggak salah. Di proses pencalekan awal, ya saya berhenti 3 November. Alhamdulillah. Itu dengan pengalaman tadi ya, di Lombok Barat, jejak pembangunan Pak Fauzan, terus tantangan di depan, seberapa dari hitungan Pak Fauzan untuk melaju ke Senayan ini. Kan selain caleg lain juga ada dari internal juga. Apakah cukup ini modal investasi atau tabungan politik selama dalam sosial ya, modal sosial selama menjabat bupati untuk upaya ke Senayan itu? Oleh agama, ya, oleh negara, kita hanya disyaratkan berjuang. Ya, persoalan hasil, persoalan lain. Nah, dalam perjuangan ini tentunya ada tindakan, ada aksi dalam bentuk kampanye, mengajak dan seterusnya. Di sisi lain, kan kita juga harus bisa memetakan, ya, memetakan di mana basis-basis kita, ya, termasuk di politik ini, ya, orang sering beranggapan modal utama itu uang. Di politik. Kalau saya enggak. Modal pertama itu jejaring sama pertemanan. Uang itu nomor 2. Ya, jadi jejaring sama pertemanan. Alhamdulillah kita punya banyak teman, ya, kita punya banyak
Jejaring dan seterusnya. Dan inilah yang alhamdulillah jalanlah semuanya. Jadi insya Allah dari sisi modal sosial yang tadi disebutkan, terus dari sisi pertemanan, dari sisi jejaring, ya insya Allah lah. Nah, tapi sekali lagi kewajiban kita adalah berjuang. Yang ingin dibawa dari Senayan itu apa Pak? Misalnya ketika nanti di sana, apa yang diperjuangkan untuk ya dapil Lombok ini lah misalnya? Ya, masa kampanye ini juga masa identifikasi kebutuhan real dari masyarakat. Terus terang saya sampaikan, praktis sebenarnya untuk konteks kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan jangka pendek, menengah, panjang itu, yang saya apal betul itu kan tentunya Lombok Barat. Ya. Misalnya Lombok Barat masih kekurangan apa, saya apal betul itu. Tingkat kemantapan jalannya, jumlah fasilitas kesehatannya, jumlah PNS-nya, jumlah P3, saya kan apal. Tetapi kan di luar Lombok Barat saya belum tahu. Nah, masa kampanye ini juga saya manfaatkan untuk itu, untuk mengidentifikasi kebutuhan real dari masyarakat di luar Lombok Barat. Karena Lombok Barat saya sudah tahu, ya misalnya Lombok Tengah apa, Lombok Mataram apa, Lombok Utara apa kebutuhan yang paling dekat, Lombok Timur juga begitu. Nah, masa kampanye ini di samping kita mengajak masyarakat memilih kita juga mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang nanti akan kita perjuangkan. Tapi satu hal untuk core-nya, ya untuk core kebutuhan masyarakat Lombok ini, pertama pariwisata, potensinya masih sangat banyak. Nah, kemudian yang kedua pertanian peternakan. Potensi kita sangat banyak, termasuk bahkan perkebunannya. Saya berpikir dua ini sebenarnya masyarakat Lombok selesai, sejahtera lah. Ya tentunya di luar pembangunan yang bersifat infrastruktur, seperti jalan dan seterusnya itu. Kalau yang kita coba bedah salah satu lah mungkin, kalau yang pariwisata itu kayak gimana sih Pak untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dari sektor itu? Pariwisata itu, kelebihan dari pariwisata ya, dia banyak menumbuhkan sektor-sektor lain. Jadi tenaga kerja di pariwisata itu tidak hanya terkait langsung dengan pelayanan di hotel, tapi efeknya itu luar biasa. Nah, pariwisata itu kan orang yang datang, nah, otomatis yang lain-lain akan. Orang itu kan butuh makan, orang itu butuh buah, orang itu butuh sayur mayur, orang itu butuh daging. Dan ini kan potensi semua, potensi untuk peternakan, potensi untuk pertanian, potensi untuk perkebunan. Belum lagi bicara misalnya kebutuhan transportasi. Jadi dengan majunya pariwisata, sektor lain tumbuh. Menggerakkan yang lain. Itu kelebihan pariwisata. Di samping pariwisata itu kan industri yang mengandalkan kenyamanan. Kalau udah kenyamanan, artinya kita akan merawat bumi ini kan. Hospitality. Kembali ke menjaga lingkungan dan seterusnya. Itu kelebihan dari pariwisata. Cuma memang tetap di kita ini, khususnya di Pulau Lombok, ini dibutuhkan terus memberikan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat Lombok welcome terhadap pariwisata. Seperti Bali lah. Bali itu kan luar biasa. Jadi apa namanya? Tolak ukurnya untuk pengembangan di sini. Coba di Bali itu gini deh. Kalau ada keributan di Bali, kira-kira masuk media enggak? Sepertinya jarang kita. Ya mungkin sekarang medsos mungkin. Medsos ya. Mungkin dari medsos. Tetapi jarang dibandingkan dengan di Lombok. Kalau di Lombok ini ribut antar kampung di bawah jauh lah
Dia sebut keributan di Lombok. Efeknya kan pariwisata juga. Padahal ributnya kita nggak tahu di mana. Iya. Saya pernah punya pengalaman di waktu jadi bupati dan itu saya betul-betul marah. Waktu terjadi rabies di Dompu. Di Dompu ya waktu itu, lupa saya. Iya, itu sempat. Ya, itu bunyi salah satu media. NTB kena rabies. Betul itu. Saya panggil wartawannya. NTB katanya. Padahal kan pertama Dompu jauh sekali dari kita, walaupun kita satu provinsi. Itu kan sangat mengganggu pariwisata. Kita kadang-kadang tidak sadar. Ya, rabies di NTB dia bilang. Senggigi masuk mana? NTB kan? Iya. Mandalika, NTB Mataram, NTB kan kena semua. Padahal tempatnya jauh sekali. Kesadaran semacam itu yang belum di kita. Ada tumpukan sampah, ada jalan rusak sedikit. Padahal di Bali banyak juga jalan rusak. Ya kan, tapi kan tidak pernah terblow up. Dan itu kesadaran itu tumbuh dari masyarakatnya. Kalau dari sektor pertanian dan perkebunan tadi Pak, potensinya Sangat besar di kita. yang perlu didorong juga mungkin dengan kebijakan dari. Itulah yang kan cita-cita kalau saya jadi DPR RI, salah satu yang prioritas itu. Coba pariwisata maju di Lombok, di NTB ini. 60% saja kebutuhan pariwisata bisa disediakan dari lokal. Itu akan luar biasa. Sayurnya, buahnya, padinya, dagingnya, itu kan efeknya akan sangat luar biasa. Enggak usah 100% deh, 60% aja. Itu akan tumbuh semuanya. Dan ini butuh dorongan. Pertama tadi butuh pengkondisian di bawah sehingga masyarakat kita betul-betul itu memang passionnya di sana. Kemudian juga ada backup dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat. Ya. Dan itulah tugas kita semua lah. Dan itu cita-cita saya yang mudah-mudahan nanti bisa saya perjuangkan kalau saya terpilih. Ya, dan insya Allah berkat Tribun News saya terpilih. Ini dari Nasdem tadi sudah singgung soal Anies juga. Ya. Dari salah satu calon presiden dari nomor urut 1 Pak Nasdem. Dalam konteks pemenangan, sebagaimana berdampak ini capres misalnya Anies Baswedan dengan kerja partai di Lombok ini, di NTB lah gitu. Itu menurut Pak Fauzan. Ya, kita jalan mengkampanyekan partai, mengkampanyekan diri sendiri, dan mengkampanyekan calon presiden kita. Nah, bahkan kita pertama kan internal dulu, internal partai yang mencalonkan. Itu alhamdulillah komunikasinya terus jalan, bahkan susunan tim itu mengambil dari semua unsur-unsur partai tadi. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Ya. Kemudian juga saya juga selaku personal, tidak hanya sebagai ketua Dewan Pakar Nasdem, banyak juga komunikasi dengan tim-tim relawan dari Pak Anies. Ya, saya yakin sekali dengan track record Pak Anies, kemudian juga dengan kebersamaan partai politik pengusung, dibantu oleh rekan-rekan relawan yang luar biasa, insya Allah. Ya, saya optimis sekali Pak Anies ya, bisa menang di NTB dan Nasdem juga bisa meningkat suaranya di NTB. Ada pernah dengar selentingan survei enggak? Sering sih, sering. Bahkan saya baca. Saya gini, pertama survei itu kan dia harus kita akui kalau survei yang punya track record baik, pasti dia memakai metodologi. Dan memang mau tidak mau kita harus percaya dengan hasil survei itu. Cuma ada catatan, ada beberapa catatan
yang memang sering kita kritik karena sering sekali tidak sesuai dengan apa yang kita alami, apa yang kita komunikasikan di bawah. Ya, makanya untuk konteks Pilpres, kalau Pak Anies dianggap masih kalah di NDB, ya kita jadikan motivasi untuk terus bergerak. Dan saya yakin bisa, karena sekali lagi track record Pak Anies, gampang sekali kita jual. Nah untuk konteks partai, lebih-lebih untuk konteks caleg, ini juga sering. Ya. Kita jadikan tetap, semuanya kita jadikan motivasi. Cuma kan seringkali begini, yang disebarkan di survei itu hasil akhir. Kita tidak pernah tahu metodologinya bagaimana, kemudian samplingnya berapa, bagaimana proporsionalitas pembagian survei antar daerah. Padahal gini, untuk pileg ya, khususnya untuk pileg, saya tidak yakin dengan hasil survei calon DPR RI kalau basic samplingnya itu tidak desa. Basicnya harus desa. Karena kan ini kita alami dan kita lihat, kita saksikan ada caleg. Misalnya caleg A DPR RI. Dia hanya fokus di 6 desa misalnya. Di 4 kecamatan, dari sekian kecamatan di kabupaten itu. Kalau basic samplingnya adalah kabupaten, boleh jadi itu yang 6 desa itu enggak kebagian kan. Akhirnya hasilnya 0. Padahal caleg ini enggak ada yang bisa menggarap semua daerah. Jadi sekali lagi, kalau survei pileg itu baru dia akan akurat kalau basicnya itu desa. Kalau kabupaten sulit, ya. Karena sekali lagi orang bergerak itu dia bagi wilayah, bagi porsi. Kalau dari survei itu Pak Fauzan di atas atau di bawah? Saya di bawah sekali, di bawah sekali. Kadang-kadang enggak tahulah bagaimana caranya. Gitu. Padahal kita komunikasinya di bawah dan bahkan hasil pemetaan personal kita. Saya khawatirnya begini deh, hasil survei jelek, kita tinggi nanti dianggap kita curang. Itu kan anunya kan. Narasi mungkin. Ya narasi nanti yang akan dimunculkan. Misalnya gini, misalnya saya di Lombok Timur, saya hanya garap Mas Bagi dan beberapa kecamatan, tetapi ada juga di kecamatan lain lewat relawan, tapi tidak pernah saya datangi. Itu kan kemungkinan surveinya di luar itu pasti kecil. Tapi kalau misalnya basic dari survei itu kabupaten, kemudian kecamatan yang tempat kita banyak turun, banyak kampanye, tidak jadi sampling, kan akan 0 juga hasilnya. Berarti Pak Fauzan lebih percaya dengan kerja tetap nyata langsung. Survei kita jadikan acuan, kita jadikan motivasi, kita jadikan bahan pemetaan. Nah problemnya yang kita lihat di survei itu hanya hasil. Kita tidak bisa juga memanfaatkan untuk pemetaan. Sebenarnya bisa untuk pemetaan. Ya, tapi PR-nya di mana nih berarti? Dalam konteks ya tinggal berapa hari lagi nih? Ya intinya jalan. Intinya kita jalan, intinya kita berjuang. Ya, insya Allah. Target mudah-mudahan sesuai yang kita targetkan. Kalau dari DPP ada target itu sudah misalnya? Kalau DPP ini sebenarnya inginnya dia di Lombok itu 2 kursi dari Lombok. 2 kursi dari Dapil NTB 2. Tapi kan butuh perjuangan yang lebih keras lagi. Ya karena caleg yang lain, partai lain juga kerja gitu kan. Partai lain juga kerja. Nggak tidur juga yang lain. Terus dari Sumbawa? Sumbawa 1. Jadi kalau yang dari NTB 2, 3 jadi gini harapan DPP. Jadi DPP Nasdem itu Lombok tidak boleh hilang.
Kalau kita pakai bahasa yang agak keras, haram hukumnya Nasdem tidak dapat di Pulau Lombok lah kira-kira. Ya. Kemudian di NTB 1 terus didorong, terus kita motivasi, dan bahkan dalam tanda kutip ada juga intervensi pusat untuk membantu. Dari DPP itu? Dari DPP untuk NTB 1. Karena NTB 1 ini kan keras. Hanya 3 kursi yang diperebutkan. Kalau Lombok insya Allah aman. Insya Allah aman. Terakhir kemarin ada Nasdem memilih Lombok sebagai daerah yang dikunjungi Ketua Umum untuk kampanye akbar perdana. Ada pesan khusus enggak waktu itu? Pesan khusus ada, tetapi sifatnya itu lebih banyak untuk menjaga konsolidasi. Jaga konsolidasi, harus terus ditingkatkan, kemudian ditekankan juga kerjasama. Caleg DPR RI, DPR provinsi, sampai DPRD kabupaten kota, sama nasihat-nasihat dalam konteks pemenangan, pemenangan amin. Pemenangan presiden. Kalau dari Pak Fauzan, pesan untuk masyarakat kalau gitu apa Pak? Jadi gini, pemilu ini, mohon maaf. Pertama kita sudah sepakat ya secara konstitusional kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan bagi negara yang sama-sama kita cintai ini untuk memilih pemimpin. Jalurnya demokrasi. Ada pemilihan eksekutif, ada pemilihan legislatif. Yang namanya demokrasi kemudian diajawantahkan dalam bentuk pemilu, pasti ada perbedaan. Ya. Saya memohon perbedaan ini jangan berpindah ke konflik. Ya, perbedaan ya perbedaan. Kita terima sebagai sesuatu yang alamiah dalam kita hidup di dunia ini ya. Lebih-lebih kita sekali lagi sudah memilih demokrasi. Kemudian yang kedua, pemilu ini adalah perlombaan, bukan pertandingan. Kalau pertandingan itu berhadapan-hadapan dia. Kalau perlombaan itu cepat-cepatan. Jadi kalau yang namanya perlombaan itu, taruhlah lari lah. Kita analogkan dengan lari. Kalau kita lomba lari itu, kalau kita mau menang cepat-cepatan, bukan dengan menarik teman. Kita cepat-cepatan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi mari pemilu ini kita jadikanlah sebagai sarana untuk berlomba-lomba gitu. Untuk mencapai kebaikan. Kebaikan demi NKRI. Baik Pak Fauzan. Oke, makasih banyak telah diundang. Waktunya mudahan lancar dan sukses di pemilu. Amin. Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Ketua dan Pakar Partai Nasdem NTB, Bapak Fauzan Khalid, dan sekaligus mantan Bupati Lombok Barat 2 periode. Sampai jumpa di program Mata Lokal Memilih selanjutnya. Tribunlombok.com, Mata Lokal menjangkau Indonesia.